News Channel. Kembali berjumpa dengan kami Pasukan Menang Banyak, obrolan apa adanya penuh makna. Seperti biasa kami menghadirkan dua jurnalis senior, yaitu Ishak Pardosi atau Bang Dosi dan Pak Fatur Rahman Fadli. Shalom. Begini nih, kita akan bahas tentang KDM yang fenomenal ya. Oh, KDM. Ya, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Yang seksi banget. Sangat seksi. Jadi terobosan dia ini menimbulkan perhatian publik, tidak hanya di Jawa Barat atau di Jakarta, tapi seluruh Indonesia semua memantau sepak terjang Deddy Mulyadi. Untuk sebagian orang, apa yang dilakukan Deddy Mulyadi tentu menguntungkan, tapi sebagian yang lain ada banyak suara-suara kritis yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan KDM. Bahkan ada yang memframing atau yang menduga KDM sedang menjalankan peran pencitraan sebagaimana Jokowi sebelum jadi presiden. Nah, kita ingin menggali nih analisa dari dua jurnalis senior. Ya. Pertama, Cak Ong, apa sih sebetulnya apa yang terjadi dengan KDM? Apakah betul dia sedang berinvestasi popularitas untuk 2029? Ya, ada juga yang melihat itu, ya kan. Tetapi kan orang kita itu selalu buru-buru ya dalam melakukan ini. Nah, memang KDM itu adalah model pemimpin kampung. Model pemimpin kampung. Dia ada masalah di situ, dia datang dan dia pecahkan pada saat itu. Nah, pola ini tidak lazim di nasional sebagaimana yang dilakukan oleh presiden-presiden gubernur-gubernur sebelumnya. Karena itu kemudian ada keterkejutan masyarakat di dalam melihat kiprah dan model-model, apalagi kan KDM itu sebelumnya kan pernah menjadi bupati Purwakarta dan dianggap sukses. Lalu kemudian setelah itu dia jadi apa namanya? Anggota dewan. Anggota dewan. Lalu dia juga YouTuber gitu loh. Oh iya. Nah, jadi ini ada kompleksitas pada dia ya. Orang kemudian tidak bisa melihat dia itu sebagaimana gubernur apa adanya orang yang dia kenal gitu kan. Dia kan YouTuber, ada perusahaan busuk gitu kan, sana mari. Nah, ini memang sebuah model baru karena dia mengkombinasikan antara dia sebagai YouTuber dan dia sebagai kepala daerah atau pemimpin kampung. Kepala daerah dengan model pemimpin kampung. Ini bagi sebagian orang bermasalah, dan bagi seorang yang melihat kiprah dan gaya-gaya baru yang disajikan oleh KDM itu sebagai apa namanya itu overacting atau apa gitu kan, ada yang melihatnya sebagai itu. Tetapi bagi sebagian orang melihat, bahkan ada yang menambahkan KDM itu memimpin di daerahnya sendiri. Daerahnya kayak misalnya Jawa Timur atau mana gitu ya. Kemarin kan ada terlihat ya beberapa ingin boyong KDM ke Jakarta, Jawa Timur, Jawa Timur kan gitu kan, di daerah-daerah lain. Memang masyarakat itu sebenarnya membutuhkan kepemimpinan yang original, yang genuine, tidak mengada-ada, gitu. Dan bagi sebagian orang itu cocok, gitu. Sebagian besar lah orang sebenarnya menginginkan pemimpin yang jujur kan, bahkan keluar duitnya sendiri, tidak apa namanya lamis kan, kalau orang Jawa mulutnya bagus tapi kelakuan nggak bagus. Jadi rakyat ini membutuhkan kesejahteraan. Tetapi kan ada publik yang namanya publik politik, masyarakat politik. Ini tentu melihat itu sebagai sesuatu yang berbeda. Ada yang melihatnya ancaman, ada yang melihatnya sebagai kompetitor. Dan memang ada juga, oh ini orang ini nggak boleh dibiarkan nih, bahaya nih dengan orang-orang begitu. Nah, kan selalu ada dalam masyarakat. Masyarakat itu tidak pernah monolitik di dalam melihat sesuatu. Dia pasti banyak tafsir dan ada yang suka, ada yang biasa aja. Oke. Kalau disebut KDM ini fenomenal, apakah betul Bang Dosi KDM itu fenomenal? Setuju ya? Betul. Bahwa KDM memang kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya mirip-mirip Jokowi. Mirip ya? Ya. Miripnya di mana? Dari segi dressing style-nya gitu loh, bahwa Jokowi dulu dari mulai wali kota Solo ke gubernur DKI, gitu kan. Kalau istilah sekarang jadi media darling lah. Cuma bedanya dulu
kalau di zaman Jokowi itu medsos itu belum sebanyak sekarang, sementara di Era KDM ini makanya sampai disebut dengan gubernur konten kan. Karena memang dia rajin konten. Sebenarnya Jokowi juga dulu rajin, tapi di konten media gitu. Jadi Di framing. jadi kalau mereka sebenarnya sama-sama dipoles lah oleh media. Cuma kalau yang menurut saya kalau dilihat lebih dalam lagi, KDM ini memang seperti Cak Om bilang lebih asli lah, lebih natural. Jadi bukan dipoles-poles. Ya. Jadi aslinya KDM memang begitu. Memang begitu. Ya, kalau kemudian KDM diserang secara personal, cara ibadahnya, Ya. kemudian dikait-kaitkan dengan agama dan lain sebagainya, itu lawan politik atau memang masyarakat melihat itu sesuatu yang mengkhawatirkan? Bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya. Tapi kalau dari segi masyarakat ya wajar juga sih, namanya masyarakat kita kan emang doyan yang menggali-gali sisi personal seseorang itu memang doyan. Sisi negatif. Sementara dari segi politik ya bisa juga itu dimanfaatkan kan untuk Untuk menyerang. menyerang. Bahwa KDM itu bukan sosok yang sempurna gitu lagi. Ya. Ada penyakitnya gitu. Oke. Kalau dari sisi KDM sendiri, apakah yang dia lakukan hari ini itu direncanakan atau tiba-tiba atau memang kebutuhan berpolitik saat ini itu memang harus dengan cara seperti itu? Ya saya kira dia natural ya. Natural ya. Natural. Tapi pattern itu tidak bisa diteruskan begitu rupa. Karena bagaimanapun juga pada wajah dia itu Ya. bukan murni atau melulu YouTuber, tapi dia pemimpin publik yang harus tunduk dan patuh pada mekanisme formal ketatanegaraan kita. Itu yang dilanggar oleh KDM. Ya dalam derajat tertentu dia dianggap melanggar, Oh, ya. oke. Tidak pakem. Ya misalnya kalau apa namanya mengambil keputusan yang strategis itu tidak bisa dong dengan sendiri, tapi harus bersama DPRD. Itu tata cara kita bernegara. Jadi yang dimaksud dengan pemerintah daerah itu bukan DPR, bukan gubernur saja, ada jadi DPRD. gubernur dan DPRD. Itu pemerintah daerah di dalam konsepsi. Forkominda ya. Ya, tapi itu kan forum. Tapi yang dimaksud pemerintah daerah itu adalah kepala bupati dan DPRD-nya. Gubernur dan DPRD-nya gitu loh. Ya, Nah, ya. itu kepala daerah. Nah, kalau KDM mengambil keputusan yang sifatnya strategik dan itu berdampak luas pada masyarakat, maka dia harus bicara dong dengan DPRD. Itulah fatsun kita berpolitik yang sudah diatur melalui mekanisme-mekanisme yang formal. Ya. Tidak boleh dia sembrono, Ya. karena hajat hidup orang banyak yang dia pegang. Kasus terakhir nih, Bang Besi, dia mengubah nama Rumah Sakit Islam Al-Ihsan, Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Ya. menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Welas Dan Asih. itu menimbulkan Kontroversi. kontroversi Iya. yang tidak berkesudahan. Ya. Menurut Bang Rosi, gimana menilai hal itu? Ya menurut saya sih wajar-wajar juga ya. Kalau KDM Wajar kalau diserang atau wajar itu apa ya? atau ini KDM wajar melakukan itu? Oke. KDM itu lebih ke kearifan lokal ya. Jadi dia mengubah sesuatu itu bukan berarti dia nggak suka, tapi dia hanya mengembalikan kesundaannya gitu. Karena kita tahu kan KDM ini Sunda banget, tapi bukan berarti anti di luar Sunda. Jadi sehingga ketika dia tidak bisa dikatakan anti Islam kan? bukan, sama Saya sekali enggak. enggak. Dia lebih ke budaya lokal gitu, budaya kesundaannya gitu. Nah, saya ingin melihat itu perubahan nama itu dari perspektif bisnis ya dan kinerja manajemen. Jadi begini, di dalam mekanisme organisasi di dalam corporate ya itu kan jadi corporate ya kan, rumah sakit itu bagaimanapun juga dia harus tunduk pada budaya organisasi. Nah biasanya kalau dia orang baru datang ke situ ya kan, maka dia melakukan secara bisnis perlu kiranya melakukan rebranding. Rebranding itu penting untuk membangun situasi baru, cara-cara kerja baru, corporate culture yang baru, Semangat baru. gitu kan.
Mungkin saja dalam konteks itulah kemudian KDM melakukan perubahan nama. Nah, Pertamina itu dulu kan modelnya apa? Kuda laut. Kuda laut. Logonya. Wah, ini kuda laut. Di situ banyak korupsi, banyak ini, banyak buaya. Rakus kudanya. Dipotonglah kudanya itu sampai manajemen baru. Dan kemudian ini pompa. Itu miliaran itu merubah itu. Itu pompa ya? Pompa bensin gitu loh. Oh, itu maksudnya Itu gambar pompa itu. Oh, saya pikir berangkas buat naruh duit. Nah, padahal itu kan tidak sekedar berubah. Itu berangkas itu benar triliunan loh Ya itu. mungkin karena sampai sekarang tetap jadi berangkas itu kan. Berangkasnya politisi kan, mencuri-curi di situ kayak Ya. kemarin kasus oplosannya ya. Tapi intinya rebranding itu ya. Rebranding itu penting di dalam konteks manajemen bisnis. Jadi ada langkah-langkah korporasi ya. Kalau kita belajar tentang manajemen bisnis itu ada aksi korporasi. Nah, aksi korporasi termasuk bagaimana menata satu sistem manajemen baru di dalam ini untuk meningkatkan budaya, mengubah budaya organisasi dan segala dari forum menjadi open management atau apa gitu kan. Ya. Jadi itu ada ilmunya semua. Nah, saya memahami perubahan nama karena itu wilayah kekuasaan KDM yang mungkin KDM juga melihat wah ini RSUD ini meskipun namanya Islam, wah jorok banget ini, pelayanannya nggak bagus, Pak di situ korup. Ada kasus korupsi. Korupsi Ketuanya saja korupsi dulu. Ah, korupsi apa lagi kan? Cari itu di branding daripada pakai nama Islam tapi korupsi. Mungkin lebih baik landed namanya. Nama Sunda. Nama Sunda. Nggak korupsi. Nggak korupsi. Cita-cita lah. Nah itu juga bagian dari cara dia membumikan nilai-nilai. Oke. Mungkin saja dirubah dengan Sunda, Ya. beras asih. Oh, beras Ya. asih. Ya. Tapi ada apalah artinya sebuah nama. Ya. William Shakespeare. Shakespeare ya. Kenapa harus diubah? Nah, kenapa harus dalam konteks itu, secara bisnis dalam konteks itu. Jangan kemudian namanya alisan tapi korupsi. Jangan kemudian namanya Kristen, ini Kristen tapi maling, korupsi. Dan Dan beras asih. Religius lah ya. Dan itu terjadi di Jakarta juga kan. Jakarta juga terjadi. Di Jakarta gimana? Dari rumah sakit jadi Rumah sehat. Nah, itu filosofi. Ya. Jadi kalau orang kemudian rumah sakit, mestinya yang dilakukan Anies Baswedan kemarin itu, dan itu juga melahirkan kontroversi. Ketika Anies mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat, itu mengandung filosofi yang dalam. Apa artinya? Bahwa pelayan, ketika orang datang ke rumah sakit itu, ya, saya harus berubah persepsinya, culture-nya, bukan membiarkan orang menjadi lebih sakit atau berlama-lama sakit itu. Jadi rumah sakit kemudian menjadi rumah sehat. Jadi ketika orang datang, masyarakat datang ke situ untuk sehat, bukan untuk sakit, apalagi mati. Iya kan? Nah, itu kita karena itu seorang pemimpin itu harus mendapatkan pemahaman filsafat yang baik atas sesuatu. Jangan kemudian pemimpinnya bodoh atau apa-apa, au-au. Ya. Tapi apakah dengan perubahan nama Ulas Asih itu nanti nggak ada korupsi dan semua yang berubah itu sehat semua? Nah, itu tidak ada jaminan. Ya kalau itu sih tergantung manajemen. Nggak bisa jadi jaminan. Iya, tergantung manajemennya. Jadi harapan aja ya. Atau mungkin kalau di konteks lain itu bisa jadi propaganda juga memang. Contoh kayak Anies dulu mengganti nama jalan. Ya kan? Kalau itu bukan ada harapan, tapi itu lebih ke bisa dibilang propaganda. Bisa. Ya kan? Nah kalau nama jalan itu kan semua ada sejarahnya. Tidak bisa dirubah-ubah, begitu rupa. Penghormatan kepada karena itu akan berimplikasi secara teknis dan birokrasi. Misalnya ya KTP mengubah KTP orang. Itu menurut saya tidak setuju merubah nama-nama jalan karena itu berimplikasi kepada perubahan identitas seseorang. Tapi Anies kalau lakukan itu puluhan nama jalan diubah dulu. Nah, itu menurut saya beda konteks memang. Beda konteksnya, mungkin itu propaganda. Itu ucapan terima kasih kepada pahlawan, orang Betawi lah ya. Iya, tapi ya kayak di sini nih, dulu nama Casablanca, sekarang Abdullah Syafi'i. Ya nggak apa-apa. Mungkin message-nya itu. Dan kalau message-nya itu penghormatan terhadap nama, maka perubahan itu bukan propaganda, tetapi ada message sejarah historical background-nya ada.
Ya, Jadi karena itu mereka- semua bisa dijelaskan. Jadi yang penting gini, setiap perubahan yang dilakukan oleh kepala daerah atau pemimpin di sebuah daerah atau bahkan negara itu mendapatkan rasionalitasnya, ada reasoningnya. Itu penting. Kalau tidak jangan sembarangan. Saya kira apa yang dilakukan Anies di Jakarta itu punya reasoningnya masing-masing. Termasuk KDM ya. Termasuk KDM. Jadi jangan publik itu harus dibikin cerah, mencerahkan dan mencerdaskan ya. Jadi tidak boleh dibikin kusut. Biasanya yang membuat kusut adalah kompetitor atau orang-orang yang merasa terancam dengan ada misalnya Boto di sana resah kan dan gitu. Welas Asih itu punya pandangan filsafat. Welas Asih. Ya. Saya dengan kemudian itu akan mengubah seluruh budaya yang ada di situ. Oh ya welas asih ya. Jadi kita harus membelas Kasih sayang. ya kan? Sehingga itu akan mengubah corporate culture dalam perusahaan dalam RSUD itu. Konsekuensinya nanti tidak ada orang sakit yang ditelantarkan, Yang tidak ada pasien yang tidak mendapatkan kamar, tidak ada orang yang belum sembuh dipulangkan. Nah, itu berat juga ya, ininya Itu konsekuensinya. mengandung konsekuensi. Dan memang rumah Jadi sakit setiap harus perubahan nama itu membawa culture baru. Rumah sakit harus begitu. Iya. Tapi faktanya hari ini BPJS maksimal 3 hari. Ya. Sembuh tidak sembuh. itu yang salah. Itu yang salah. Jadi ini Menkes ini memang bermasalah orangnya nih. Itu harus dikritisi. Nanti KDM kalau jadi presiden kayaknya. Iya. Nah, ini kan Nah, KDM itu kelihatan kemungkinan. masif sekali nih. Sebetulnya tujuan KDM apa sih? Gubernur selamanya atau presiden atau wakil presiden? Saya kira Gimana? kalau kemudian seseorang itu sudah berpolitik, maka dia akan naik ke atas. Ya. Karena kekuasaan itu cenderung Memampukan. ingin memperluas kekuasaannya. Jadi kalau kemudian KDM itu pengen jadi presiden, wajar saja. Sejauh dia itu mampu melakukan perubahan perbaikan ke arah yang lebih baik, saya kira tidak ada masalah. Dan itu sesungguhnya yang diharapkan orang. Persoalannya sekarang apakah? Ketika KDM itu memimpin Jawa Barat, ada nggak perubahan yang signifikan? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ada. Kurangnya apa? Hari ini ada. Itu Para yang penting. para penunggak pajak kendaraan bermotor Dibebaskan. Ya? dibebaskan. 0 rupiah. Nah, dan itu penting secara manajerial. Iya. Kenapa? Kalau kemudian orang itu sudah dibebaskan bebannya, maka dia itu kan bayar kan, ternyata kan? Iya. Oh, kalau tidak kuat bayar pajak selama dia mungkin saja dia miskin. Waktu itu kesulitan ekonomi. Iya. Ya. Wajar dong. Tetapi setelah dia bayar, besoknya kan dia bayar lagi. Belum tentu. Jadi beban ini enggak ini. Setidaknya beban rakyat berkurang. Iya. Sampai hari ini Saya kira kayak itu positif. tapi tahun berikutnya belum tentu. Tapi ini menimbulkan ketidakadilan nih Bang Dosi. Apa tuh? Pemutihan pembayaran pajak kendaraan ini menimbulkan ketidakadilan bagi orang-orang yang taat pajak gitu. Yang selama ini Memang. iya kan? Tapi Mereka pada protes loh, kalau gitu mendingan saya nggak bayar aja. Enggak begitu rasionalnya. Enggak begitu. Ah, Jadi orang tidak bayar pajak itu ada banyak variabel yang kemudian mempengaruhinya dan itu perlu diriset, ya. ya kan? Jadi kita sebagai masyarakat yang rasional, kita sebagai jurnalis harus memberikan pandangan yang tepat pada masyarakat. Bisa jadi kalau orang tidak bayar anu itu bukan karena dia tidak taat pajak, tetapi ada kesulitan ekonomi. Kan sekarang basic net orang itu kan tidak mudah untuk di tengah kesulitan ekonomi sekarang. Jadi kalau membebaskan orang kemudian tidak bayar pajak itu adalah bagian atau cara yang etik Artinya pemerintah kepada yang rakyat. lain nggak boleh iri begitu. Nggak boleh iri dong. Mereka berkemampuan kok. Ya, karena prinsipnya sebenarnya pembebasan pajak itu bukan Itu justru menciptakan keadilan baru. tujuannya bukan adil atau tidak adil. Iya. Tapi prinsip dasarnya itu kan mencari duit sebanyak-banyaknya bagi Iya. pemerintah kan Iya. Iya. untuk menambah PAD. Iya. Karena PAD-nya berkurang, gimana cara cari duitnya? Ya caranya begini salah satunya. Dan ternyata dengan cara begitu kemudian orang tertib semua. Seperti mobil saya misalnya, mobil saya itu di Sukabumi namanya. Iya. Kemarin saya lagi ngurus kemarin. Saya beli dari orang Sukabumi, saya asal beli aja kan karena saya suka mobil itu kan, mobilnya klasik ya kan, ini dan enak sudah saya bawa ke luar kota tuh. Murah ya, mobil murah. Mobil murah. Jadi saya beli 52, ya kan. Terus saya perbaiki, daripada buat apa beli mobil cuma bawa
badan ini kan, saya kan tidak berkepentingan dengan gengsi. Lalu kemudian saya proses itu. 4 tahun, saya belum bayar 4 tahun karena saya beli sama teman dulu. Ya udah, bayar 40 tahun. Saya bayar kok karena saya pindahan provinsi. Ya. Jadi itu kemudian dari tidak bayar jadi bayar itu kan positif bagi pendapatan negara. Jadi itu filosofinya. Jadi gimana nih, KDM presiden atau enggak nih? Nah, soal itu nanti rakyat lah yang menilai gitu kan. Dan Ya. kita memang berkepentingan untuk mempromosikan orang-orang yang layak jadi pemimpin. Nah, Kalau- saja salah satu kompetitornya nanti KDM, no problem. Ya, kalau orientasinya 2029, Terlalu dini lah. ya boleh aja, bercita-cita itu boleh setinggi langit. Tapi harus realistis bahwa di 2009 itu kan ada AHY, Ya. ada Gibran, Ya. Ada Anies mungkin ada lagi. Prabowo, Ada Prabowo. ada Anies, itu siapa lagi? Ada mungkin Mas Dodo atau Doci. Iya. Kan bisa saja. Betul begitu. Artinya KDM juga harus bisa membaca itu. Ya. Mungkin nggak dia akan bersaing dengan mereka gitu. Meskipun dia sudah banyak melahirkan terobosan di Jawa Barat, tetapi kalau ditarik ke kancah nasional, kelihatannya berat nggak kira-kira Kalau KDM? menurut saya sih berat, Berat, karena ya? yang pertama lawan dia itu adalah 2 orang incumbent, Hmm. yaitu Prabowo dan Gibran kan waktu. Oh iya. Itu dengan asumsi Prabowo dan Gibran bersaing. Kalau masih bersatu, otomatis pasti menang. Sudah tertutup ya, Nah, peluang itu ya. Jadi untuk KDM itu peluangnya kalau Prabowo Gibran berpisah. Artinya peluang Gibran itu sejauh ini wapres lah. Kalau saya Gibran ya, KDM ya. saya melihat KDM itu tidak ada indikasi untuk naik pada level nasional. Oh gitu ya. Ya, apa yang dilakukan hari ini ya adalah cerminan dia sebagai seorang anak bangsa yang ingin merubah keadaan Di yang daerahnya. di daerahnya yang tidak pantas menjadi pantas menurut ukuran yang dia yakini benar. Tapi Jokowi juga dulu ngomong begitu. Nah, itu soal lain. Kelihatannya begitu dulu Jokowi. Menurut saya apa yang dilakukan Deddy Mulyadi itu berbeda, difference ya, dengan secara signifikan dengan anggota KDM. Beda jauh. Bedanya gimana? Beda jauh. Dia kan pura-pura masuk kolong masuk got terus gini. Itu waktu DKI, enggak waktu di Solo? Di Solo itu banyak, saya kan dapatkan informasi dari orang-orang Solo ya. Banyak kepalsuan yang dilakukan Pak Jokowi itu. SMK ya? Bukan hanya SMK. Pencitraan bahwa dia tidak menerima gaji itu kan muncul dari Sekda Kota Solo. Ada tuh masih di YouTube-nya. Gitu. Jadi anu itu by design. Jokowi. Jokowi itu by design. Kalau KDM enggak? Kalau KDM enggak, dia Alamiah ya? natural. Alamiah. Natural. Ya. Setuju kalau itu. Setuju. Ya. Dari sisi itu kita harus membedakan atau mendudukan persoalan di dalam melihat sosok, ya kan? Nah, saya penulis biografi, Oh. buku biografi, jadi saya paham lah ya kan bagaimana mendudukan tokoh itu. Jadi kalau diungkapkan dalam beberapa kalimat, orang-orang yang mempersoalkan sepak terjang KDM itu siapa sih Ya itu disusupi oleh vested interest dalam konteks ini adalah politik atau orang itu merasa gerak, gelisah, tidak nyaman dengan terobosan-terobosan yang efektif yang dilakukan oleh Jokowi. Sebenarnya KDM. Itu Misalnya mungkin orang udah lama korupsi, marah jalan, tiba-tiba nongol ya. tiba-tiba nongol. Oh, manusia ini gitu loh. Kurang lebih kayak Ahok dulu gitu bang. Ya, model Ahok. di DKI ya. Ya. Jadi banyak orang yang gerak, Ya. menggunakan mulut-mulut Mulut orang orang lain. cerewet, Ya. lambe turah. Ya, kan bisa kasih duit, kamu ngomong ini nggak benar begini, masa kita nggak dapat proyek, Nah, bisa saja. Mbak itu aja dia nggak urus kok. Iya, iya, iya. Padahal miliaran kan bajunya kan. Iya, iya. Presiden. Tapi gimana dengan tuduhan orang bahwa KDM ini beragamanya mirip-mirip Sunda Wiwitan? Gimana itu? Ini begini ya di dalam melihat religiusitas seseorang itu, dia tidak bisa dilihat dari kadang-kadang pemahaman religiusitas itu, ketuhanan seseorang itu. Menurut saya pada diri KDM itu sangat unik. Ya, satu sisi dia hidup dan menyerap udara dan culture Sunda. Kata orang Sunda Wiwitan, ya.
Tapi dia ingin menggali nilai-nilai yang terdalam dari kesundaan itu, dan di dalam konteks kebudayaan nasional, ya, kebudayaan nasional itu berakar pada budaya daerah. Nah, wajar dong kalau kemudian terjun ke dalam menggali nilai-nilai kesundaan itu yang notabene adalah bagian integral dari Indonesiaan itu. Wajar dong. Daripada kita K-pop masuk ke sini misalnya kan, budaya yang lain masuk ke sini. Kenapa kita gerah dengan akar budaya bangsa? Ya kan? Iya. Akar budaya bangsa harus digali. Indonesia itu basicnya ya Madura, ya Bugis, ya Batak, ya Sunda, ya Jawa, ya kan? Bukan Arab. Hah? Bukan Arab. Bukan Cina juga. Bukan Cina juga. Biar adil. Ya. Jadi bukan Arab, bukan Cina Indonesia itu. Jadi Indonesia itu adalah akar pada culture yang rootsnya itu adalah Jawa, rootsnya itu Madura, rootsnya itu Batak, Tapanuli, ini bukan Arab dan bukan Nusantara lah ya. Nusantara. Tapi sebagai aktivis Islam ya, KMI ya, terusik nggak sih dengan apa yang dilakukan KDM ini sebagai Saya kira aktivis tidak. Islam? Jadi gini dong. Mencoba memisahkan antara Islam dengan kedaerahan Sunda gitu ya. Bukan memisahkan gitu. Yang kita tangkap sih dia agak menghindari istilah-istilah Islam ya. Istilah Arab ya, bukan Islam. Jadi gini penjelasan. Diganti dengan istilah-istilah yang berbau kedaerahan. Ya, saya kira begini. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi sebenarnya itu sudah diwacanakan oleh Gus Dur, oleh Cak Nur yang Nurul Majid misalnya sebagai cendekia, bagaimana memprioritisasi Islam, nilai-nilai Islam bukan dalam simbolik, tetapi dia substantif. Ya. Islam itu substantif. Ya di Jawa ada Islam, di Sunda ada Islam, di ini ada Islam, Semua. Iya. Jangan kemudian membongkar hutan karena nafsu ingin mengambil nikelnya atau batu baranya. Itu tidak Islami, itu tidak Sundawi, itu tidak Jawani. Dan merusak lingkungan kan tidak Jawani. Iya. Dan by culture itu merugikan masyarakat secara keseluruhan. Nah Islam itu ya ini, kalau kamu sopan pada orang lain itu Islam, kamu menghormati orang lain Islam, kamu suka sedekah itu Islam, kamu berbaik sama teman itu Islam. Bukan simbolik pakai jubah lalu Islam, bukan. Karena itu pakai odeng bukan Islam. Lalu Islam, bukan Islam. Perbuatan ya. Perbuatan. Jadi perbuatan nyata yang ada di sekitar kita, perbuatan baik. Karena itu kemudian di dalam tauhid Islam itu adalah setelah orang sholat itu, ya itu amalan soleh. Ya. Yang itu yang dibaca oleh kehidupan ini. Ya. Jadi kalau kemudian berbuat baik, ngapain sih rusak-rusak? Jadi KDM nggak melanggar lah ya. Saya rasa dia tidak melanggar. Apalagi gitu ya, KDM itu kader HMI, bukan mahasiswa Islam. Dan dia tahu persis membedakan antara tauhid ya, akidah ya, dengan muamalah, akidah dengan culture, budaya yang rootsnya adalah Islami. Itu Sunda Islami kok. Kalau ada tuduhan yang mengatakan bahwa KDM sudah keluar dari Islam, nah itu politik. Oh politik. Nah, itu politik atau ketidaktahuan politik. yang menuduh. Ya, jadi biasanya orang menuduh-nuduh itu karena dia dangkal di dalam melihat ketokohan seseorang. Dan kan seperti Mas Widodo misalnya, yang konon dari Jawa, yang notabene dari Jawa ya, nggak mungkin dong dia tercabut dari akar budaya Jawa. Itu namanya tidak Indonesia. Sebab Jawa itu adalah bagian integral dari akar budaya bangsa. Karena itu kebinekaan kita itu harus dipahami dan di dalam kemajemukan. Ya, dan Islam menghargai itu ya. Iya dong, Islam menghargai itu. Oke Bang Rosi, dari sepak terjang KDM selama ini nih, dari sejak dia menjadi pejabat konten. Saya pejabat konten. Gubernur konten. Nah itu kan pioratif namanya kan. Apa sih kekurangan atau yang bisa dikritisi terhadap KDM? Kalau dari segi itunya Bang, dia KDM itu sekarang masyarakat melihatnya udah titik jenuh mungkin ya. Dari segi politik ya. Dengan cara-caranya itu. Nah, jadi KDM itu terlalu over lah ya. Kebanyakan pada akhirnya ini sebenarnya nggak baik juga untuk KDM. Kalau mau
lanjut ya, kalau ada tujuan Artinya politik jangan ya. terus-terusan dengan modal itu dia Ya, pemerintah. kecuali memang KDM itu nggak punya niat sama sekali untuk naik level ya, naik kelas ke presiden nasional. Tapi kalau untuk kita dilihat ini KDM pengen meniru Jokowi, ini dia udah di level yang udah jenuh gitu. Berlebihan. Jadi Saya melihat dia juga berhenti. tidak. Saya melihat Hmm. dia juga tidak punya pretensi untuk meniru Jokowi atau pengen jadi presiden dengan cara itu. Itu kecuali Saya nggak lihat. salah. Saya nggak melihat itu, gitu kan. Kalau biasanya kalau dia betul-betul pengen jadi presiden, maka dia pencitraan sudah mulai dari sekarang. Justru ini udah kelewatan dia. Iya, justru Bablas. model pencitraan, Bablas dia. model pencitraan seperti dia itu tidak populis di dalam konteks elektabilitas. Iya, karena di zaman medsos sekarang ya, kalau di zaman Jokowi sangat populis. Beda memang zamannya. Iya, beda. Zaman- Orang sekarang sudah mulai kritis, tidak mau dia. Orang udah bosan lihat Iya, medsos. iya. Gitu. Udah keselingan gitu. Jadi dalam derajat tertentu, menurut saya apa yang dilakukan KDM itu no problem karena ada Ya. reasoningnya. Ya. Tapi di sisi lain berlebihan. Ya. Kalau dia mau meniru Jokowi sudah ketinggalan zaman. Nah, tepat. Udah bukan zamannya. Orang jenuh. Ya, ya. Tapi gini, apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa KDM itu model baru. Di dalam kebijakan, di dalam mengelola pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah. Ya. Saya kan mengambil shortcut pakai vektor. Ya. Ya. Jadi orang berputar-putar di sini tidak ketemu juntrungannya, dia Dia ambil langsung substansinya, bypass. dia langsung vektor. Eh, Vektor itu jarak, Iya. Iya. mempercepat jarak dan akar. Akar masalahnya di kota cekrek. Hmm. Tapi itu substansinya ini. Kayak misalnya dia menyelesaikan, tanya sama dinas jalan raya itu apa PU ya, Ya. berapa pendapatan dari jalan raya ini? Sekian. Terus kalau mau memperbaiki itu berapa? Cuma sekian. Nah, kenapa nggak dikerjain? Kenapa membiarkan jalan rusak? Itu kan cara KDM dalam menyelesaikan masalah. Ya, tapi kadang-kadang benar overacting. Kadang-kadang orang yang diajak berdebat KDM itu nggak level. Nggak level. Dia tidak sampai pada apa yang Iya, disampaikan. misalnya sopir truk diajak bicara tentang anggaran, Nggak bisa. nggak ini Nggak banget, nggak masuk. nyambung ya. Hmm. Itu salah satu kritikan ya untuk KDM ya. Tapi kalau dibilang alami, kalau dibilang itu alami ya, ada beberapa video yang menampilkan KDM dengan Gubernur Sulawesi Utara si Sarli Juanda itu. Ya. Kenapa dia? Iya, banyak meskipun mungkin itu AI ya, tapi banyak banget mereka jalan kelihatan harmonis banget dan kelihatannya Ya, kalau kayak jomblo boleh juga dong. Iya. Ngelirik yang bening-bening Iya. boleh. Ya. Artinya Jadi sono juga. Iya. artinya kan nggak alami Iya. lagi dong kalau itu. Oh, alami karena dia laki-laki. Oh. Dan sesatunya perempuan. Cantik pula. Iya. Iya kan? Iya, apalagi kalau dilihat komen-komennya itu banyak orang berdoa Iya, semoga benar-benar nyatu. menjadi jodoh sakinah mawaddah warahmah. Oh, udah sampai situ. Saya nggak Iya, nonton. di komen-komennya tuh di Iya, saya nggak nonton. di medsos ya. Di Tapi wajar aja, orang dia juga bujangan, jomblo. Hmm. Iya, sono Dan juga. di sana juga boleh kan? Ya, Iya. bisa aja. Siapa tahu jodoh. Iya. Biar tidak nganggur dua-duanya. Oke, Bang Tungsi, Bang Iya. Fadli, Cak Om, terima kasih pembicaraan malam hari ini. Jadi kesimpulannya KDM itu memang contoh gubernur yang melakukan terobosan baru Iya, iya. dan bisa dicontoh oleh gubernur-gubernur yang lain. Bahwa ada yang mengkritisi itu kelihatannya berlebihan. Ya Apalagi- contohnya yang substantif lah. Iya. Jadi pemimpin itu harus bekerja secara substantif. Iya, betul. Apalagi Jangan mencuri terus. apalagi bawa agama menuduh Ah, kafir Iya. itu Terlalu jauh. udah lewat. Tapi lagi-lagi seperti Bang Dosi sarankan, KDM juga harus bisa mengukur diri Iya. supaya Jangan berlebihan lah. tidak menimbulkan kejenuhan. Iya. Baik, terima kasih. Kita akhiri pembicaraan pada malam hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.